Halo, perkenalkan, nama saya Jason Anthony Burhan, dan tema yang saya dan rekan-rekan saya ambil adalah pemberdayaan bisnis dengan digital branding dan digital marketing pada UMKM binaan desa. Dan program kerja yang saya lakukan selama berada di Desa Gumeng adalah sosialisasi dan pelatihan penggunaan e-commerce, khususnya Shopee, untuk UMKM yang dapat meningkatkan keterampilan UMKM dalam memasarkan barang melalui media jual beli online. Untuk kegiatan kedua dari Tasya Bella Putri Habibah mengenai sosialisasi dan pelatihan penggunaan sosial media untuk UMKM diharapkan meningkatnya keterampilan UMKM dalam menggunakan sosial media dan branding UMKM. Faridah Fatin Fauzia melakukan sosialisasi mengenai digital marketing dan melakukan pelatihan mengenai strategi digital marketing yang diharapkan agar para UMKM dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan mengenai digital marketing. Faniza Lailatul melakukan sosialisasi mengenai pentingnya logo dan kemasan untuk produk UMKM dan pembuatan logo yang diharapkan agar para UMKM dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kualitas produk UMKM. Terakhir, Razika Iza Langbudi membuat video profil yang berisikan biodata desa, wisata yang dimiliki desa, wawancara dengan tokoh masyarakat, dan UMKM yang dimiliki desa. Tujuan kegiatan ini adalah agar desa memiliki video profil sehingga Desa Gumeng dapat dikenalkan ke masyarakat yang lebih luas melalui platform YouTube. Halo, nama saya Lutfiah Nur Sadrina. Tema yang saya ambil bersama teman saya, yaitu Aulia Zaki dan Monik Okibatami adalah Working with Society, pemberdayaan bermasyarakat berbasis kearifan lokal dalam rangka pembangunan desa. Dan kegiatan yang saya dan Aulia ambil adalah sosialisasi dan pelatihan urban farming pada anak usia sekolah, di mana saya melakukan sosialisasi terkait hidrogel yang biasanya digunakan sebagai mainan, ternyata bisa digunakan sebagai media tanam pertanian, beserta pelatihan menanam dengan menggunakan hidrogel. Lalu, Aulia juga melakukan sosialisasi dan pelatihan menanam dengan hidroponik dalam ember pada usia anak sekolah, sehingga kami berharap bahwa anak usia sekolah dapat mengenal pertanian dengan media non-tanah, tepatnya dengan menggunakan media tanam air. Sedangkan kegiatan yang Monik lakukan adalah sosialisasi dan pelatihan pembuatan pupuk organik, di mana kegiatan ini meliputi presentasi serta pendampingan kepada kelompok tani mengenai pembuatan pupuk organik, yaitu kompos. Perkenalkan, nama saya Farid Triyulianto. Di sini tema yang kami ambil adalah budidaya dan pengolahan hasil perikanan, yang dimana pada kegiatan pertama dari teman kami, yaitu Angelika Diva Prameswari, mengenai sosialisasi pangan berkualitas yang membahas tentang penyakit zoonosis pada ikan, yang diharapkan dapat lebih bijak lagi dalam memilih ikan yang sehat dan berkualitas. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu dari Lailia Muntas Azahiro mengenai pelatihan pembuatan olahan frozen food berbahan dasar ikan. Pada kegiatan ini, ibu-ibu PKK diajarkan membuat inovasi olahan frozen food berbahan dasar ikan yang diharapkan nantinya ibu-ibu dapat terampil untuk membuat frozen food baik dikonsumsi sendiri ataupun dapat menjadi peluang usaha bagi mereka. Dan yang terakhir yaitu kegiatan saya sendiri, Farid Triyulianto, pelatihan kepada ibu-ibu PKK yaitu dengan cara memilih packaging yang unggul dalam kemasan frozen food tersebut. Halo, nama saya Farid Fatkurido. Program kerja yang kami lakukan adalah sosialisasi pentingnya literasi bersama dengan Mikael Ryan Toar dan Fuad Fadil Alfianzah. Kegiatan kami adalah presentasi, pembagian aplikasi matematika gembira, dan pembagian poster yang dapat diwarnai yang disertai dengan barcode link menuju sumber bacaan anak-anak.
di mana di sini Ryan membuat dan mempresentasikan aplikasi smartphone yang digunakan sebagai alat pembantu pembelajaran. Di dalamnya berisi materi singkat dan soal-soal matematika setingkat sekolah dasar dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, yang dengan demikian diharapkan siswa sekolah dasar dapat belajar matematika dengan lebih menyenangkan dan gembira. Fuad mempresentasikan pengembangan pendidikan literasi dan digitalisasi sumber belajar dengan cara memberikan tayangan visual di depan kelas yang berisi materi, juga ajakan kepada para siswa sekolah dasar agar semakin tertarik untuk memulai literasi mereka sejak dini. Fuad juga menjelaskan pengertian mendasar tentang literasi dan betapa pentingnya literasi bagi kehidupan mereka di masa depan. Dan Farid Fatkurido, yaitu saya sendiri, membuat dan membagikan poster yang dapat diwarnai, berisi edukasi literasi digital dan disertai dengan barcode yang mengarah ke web bacaan. Jadi dalam kegiatan saya di sini, saya merefleksikan kembali materi dasar yang telah dijelaskan oleh Fuad dan juga memberikan edukasi dan perluasan pengetahuan bahwa literasi di zaman sekarang tidak hanya terbatas pada buku dan terlihat membosankan, tetapi juga dapat diakses melalui media apa saja, asalkan terdapat akses menuju internet. Desa Gumeng terletak di lereng pegunungan Anjasmoro, di mana letak desa ini berada di ujung kecamatan Gondang dan termasuk desa yang terpencil. Mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani dan buruh tani yang sangat bergantung akan kondisi alam dan hasil bumi. Komoditas hasil pertanian warga desa Gumeng meliputi pisang, ketela, singkong, jagung, padi, bote, dan kacang-kacangan. Desa Gumeng memiliki berbagai potensi desa yang berperan sebagai penunjang kebutuhan hidup masyarakatnya, baik secara ekonomi, pendidikan, hingga sosial budaya. Oleh karena itu, berdasarkan survei yang telah kami lakukan, maka telah diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di berbagai sektor yang ada di Desa Gumeng, seperti permasalahan kurangnya pemahaman mengenai pemilihan ikan berkualitas, yang dapat diatasi dengan sosialisasi penguatan pangan berkualitas, lalu kurangnya pemanfaatan smartphone sebagai sumber belajar dan juga sebagai sumber informasi untuk mempermudah proses pembelajaran. Hal ini dapat diatasi dengan menentukan pelajaran yang sulit untuk dipahami oleh siswa, merancang suatu aplikasi yang dapat membantu proses pembelajaran tersebut, juga menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Lalu permasalahan kurangnya pengetahuan teknologi untuk mendapatkan media sosial dalam UMKM dapat diatasi dengan memahami kegunaan teknologi untuk membuat logo produk UMKM dan pelatihan untuk kreativitas packing produk UMKM. Dan itulah beberapa contoh dari potensi Desa Gumeng dan beberapa solusi yang telah kami usulkan dan kami lakukan agar Desa Gumeng dapat menjadi desa yang lebih baik ke depannya.